Di pemukiman padat di pinggiran Jakarta, Joni, seorang pemulung, dikenal sebagai orang yang santai. Ia selalu bilang, yang penting kerja, hantu mah urusan belakangan. Meski sering melewati tempat-tempat yang warga anggap angker, ia tak pernah gentar. Namun, malam itu keyakinannya diuji. Joni baru selesai memungut barang bekas dari gang kecil yang sepi. Gerobaknya sudah penuh dengan botol plastik, kardus, dan kaleng-kaleng bekas. Saat ia mendorong gerobaknya menuju jalan besar, ia melewati lapangan kosong yang tak terurus. Tempat itu dipenuhi rumput liar dan sampah berserakan. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah pohon besar yang disebut warga sebagai pohon keramat. Keramat apaan? Paling juga cuma pohon tua, gumam Joni sambil meludah ke tanah. Namun, ia merasa aneh malam itu. Angin yang biasanya berhembus pelan di sekitar lapangan kini terasa dingin menusuk. Suasana begitu sunyi, bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Joni mempercepat langkahnya, ingin segera keluar dari area itu. Tapi ketika ia hampir mencapai ujung lapangan, sesuatu menarik perhatiannya. Di bawah pohon besar itu, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah gerobak tua terbalik, setengah terkubur di tanah. Gerobak itu terlihat sangat usang, kayunya lapuk dan rodanya bengkok. Tapi yang membuat Joni bergidik adalah apa yang ada di bawah gerobak itu. Ada bayangan, bukan bayangan biasa, karena di malam tanpa bulan seperti itu, tidak mungkin ada bayangan sejelas itu. Bayangan itu berbentuk seperti seseorang yang sedang berjongkok, dengan kepala yang terus menunduk, seolah memandang ke tanah. Joni berhenti, menatap bayangan itu dengan seksama. Tapi saat ia melihat ke atas, ke arah gerobak, tidak ada siapa-siapa di sana. Apaan tuh? Gumamnya, setengah berani, setengah takut. Ia mencoba mengabaikannya dan mendorong gerobaknya lagi. Tapi baru beberapa langkah, suara berdecit terdengar di belakangnya. Krik, krik. Joni menoleh. Gerobak tua itu yang tadinya terbalik di bawah pohon, kini berdiri tegak. Tapi tidak ada siapapun yang memindahkannya. Bayangan itu juga sudah tidak ada di tanah. Ampun, gue salah apa sih? Joni bergumam dengan panik. Ia bergegas mendorong gerobaknya lebih cepat. Namun, suara itu terus mengikutinya. Krek, krek, krek. Ia menoleh lagi, dan kali ini ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di atas gerobak tua itu duduk seseorang atau sesuatu. Sosok itu berbentuk seperti manusia, tapi tubuhnya terlalu kurus, seperti tulang yang dibungkus kulit. Kepalanya tertunduk, rambutnya panjang dan kusut menutupi wajah. Dan yang paling menyeramkan, sosok itu terus menatap ke bawah, seolah tidak peduli dengan Joni. Joni mencoba melangkah mundur. Tapi tiba-tiba sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya kosong, hitam pekat, dan mulutnya perlahan terbuka, memperlihatkan deretan gigi tajam yang tidak seharusnya ada pada manusia. Kenapa lewat sini? Suara sosok itu terdengar pelan, serak, tapi menusuk telinga Joni seperti bisikan di dekatnya. Joni menelan ludah, kakinya gemetar. Saya cuma lewat, nggak ada maksud apa-apa. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu mengangkat tangannya yang panjang dan kurus, menunjuk ke arah gerobak Joni. Gerobakmu kosong, isi dengan nyawamu. Joni menjerit, berbalik, dan lari sekuat tenaga, meninggalkan gerobaknya di sana. Ia tak peduli lagi pada barang-barang yang sudah ia kumpulkan seharian.
tapi suara gerobak tua itu terus mengikutinya. Krek, krek. Johnny menoleh untuk memastikan, dan ia melihat gerobak tua itu kini bergerak sendiri mengejarnya, dengan sosok kurus itu masih duduk di atasnya, tersenyum melebar. Jangan lari, aku sudah memilihmu. Johnny tersandung dan jatuh ke tanah. Saat ia mencoba bangkit, gerobak tua itu sudah ada di hadapannya. Sosok itu berdiri, menjulurkan tangannya yang panjang ke arah Johnny, mencengkram lehernya. Dunia di sekitar Johnny perlahan menjadi gelap, dan sebelum semuanya benar-benar hilang, ia mendengar bisikan terakhir dari sosok itu. Sekarang gerobakku milikmu. Keesokan paginya, warga menemukan gerobak tua itu di tengah lapangan, tapi tidak ada tanda-tanda Johnny. Yang ada hanyalah beberapa bekas langkah kaki di tanah yang berakhir di depan gerobak itu, seolah seseorang baru saja didorong masuk ke dalamnya. Sejak saat itu, setiap malam di sekitar lapangan, warga sering mendengar suara gerobak berdecit, meski tak ada siapapun yang terlihat. Dan bagi mereka yang berani melihat lebih dekat, gerobak tua itu seolah menunggu, mencari korban berikutnya. Tamat.